Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dukun Faida MSI selaku pengampu mata kuliah akhlak tasawuf, pada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya Ahmad Irham, NIM 123400021, Prodi PGMI semester 2. Di sini akan menerangkan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi bentuk akhlak. Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak. Apa yang telah dilakukan oleh manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Maka setiap kelakuan pasti bersumber dari kejiwaan. Pada kondisi demikian kadang membuat perasaan seorang ahli penyelidik akhlak kurang puas, karena sulitnya mencari kejujuran perilaku yang sebenarnya sesuai dengan kejiwaannya. Apabila ada perkataan, "Jangan dusta," engkau ulang terus, tapi engkau lengahkan jiwanya sehingga timbul perbuatan dusta, tentu perkataanmu tidak membekas di hati. Kemudian yang menjadi persoalan adalah apa saja yang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan. Apabila tinjau dari segi-segi akhlaknya, kejiwaan, maka perilaku dilakukan atas dasar pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu insting. Definisi insting oleh ahli jiwa masih ada perselisihan pendapat. Namun perlu diungkapkan juga bahwa menurut James, insting ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu, dan tiada dengan dahului latihan perbuatan itu. Untuk lebih mendekatkan pengertian insting, maka ada beberapa sifatnya, antara lain yang pertama kesulitan, yang pertama kekuatan insting ini berbeda menurut perbedaan orang dan bangsanya. Ia kuat dan lemah menurut ketinggian akal bagi seorang atau bangsa, dan mengingat keadaan yang meliputinya. Insting yang bermacam-macam ini ialah sebab timbulnya perselisihan di antara manusia. Yang kedua, saat tampaknya insting yang bermacam-macam ini tidak terbatas dan tidak teratur dalam manusia, bagaimana teraturnya pada binatang. Yang ketiga, banyak terjadi pertentangan antara insting-insting sehingga menimbulkan kegoncangan dan keraguan-raguan dalam kelakuan manusia. Seperti orang yang punya insting suka memiliki serba kuat, dan yang punya juga insting yang kuat untuk menghasilkan kebaikan bagi pergaulanmu, maka engkau melihatnya agak goncang dan ragu-ragu karena akibat dua insting yang bertentangan itu. Yang keempat, insting itu kelihatan dalam bentuk pendorong untuk berbuat. Insting. Insting marah mendorong timbulnya kata yang tajam atau membalas dendam. Dan insting suka mengetahui mendorong untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, membaca buku-buku, dan menyelidiki hal-hal yang belum diketahui. Yang keenam, insting itu adalah asas bagi perbuatan manusia. Dia melakukan perbuatan yang bermacam-macam dalam sehari-harinya. Dia bangun tidur, berpakaian, makan pagi, dan lain-lain. Perbuatan yang beraneka warna.
perbuatan-perbuatan yang menggembirakan hatinya dan ia ulangi tiap-tiap hari, walaupun banyak macam-macamnya perbuatan itu. Bila diperinci, dapat dikembalikan kepada beberapa insting yang menimbulkan perbuatan itu, dan dengan insting-insting itu dapat dijelaskan tiap-tiap kelakuan manusia. Dia makan karena insting lapar mendorong pada makan, lalu datang kebiasaan sudah itu, maka teraturlah makannya pada waktu tertentu. Dia bekerja dan menanggung kesusahan di dalam perbuatan untuk menghasilkan uang untuk keperluan diri dan keluarganya, dan dia berbuat demikian karena insting cinta diri pribadi dan cinta jenis. Demikianlah segala perbuatan dapat insting, langsung atau tidak langsung. Walaupun perbuatan yang sekecil-kecilnya, cinta orang tua, cinta anak dan kawan, cinta kekayaan dan harta benda, dan takut mati, ingin sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang bikin sakit, semuanya itu timbul dari insting-insting yang dapat membentuk kelakuan manusia dengan bentuk tertentu. Apabila diamati bahwa binatang berbuat disebabkan timbul dari insting, sedang manusia dari insting dan akal yang bersama dan tidak terpisah bagi insting sebagai penentu tujuan yang dikehendaki, dan akal sebagai cara untuk mewujudkan hasil. Berangkat dari pengertian insting di atas, maka sebetulnya ia dapat tumbuh dengan pendidikan. Ia dapat lenyap karena dilupakan. Sifatnya adalah tidak stabil, seperti perubahan angsa yang apabila sejak kecil sudah dijauhkan dari air, maka bisa jadi angsa itu kalau sudah besar takut pada air karena insting sejak kecil. Pengertian insting lebih lanjut adalah sifat jiwa yang pertama yang membentuk akhlak, akan tapi suatu sifat yang masih primitif yang tidak dapat dilengahkan dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib dididik dan diasuh. Cara mendidik dan mengasuh insting kadang-kadang dengan ditolak dan kadang-kadang pula diterimanya. Maka anak yang banyak gerak-geraknya hendaknya dihalang-halangi keinginannya sehingga bergerak sedang. Bagaimana harus diberi semangat keinginan bergerak dan bermain bagi anak yang pendiam lebih dari semestinya. Ada suatu pertanyaan, apakah perbuatan yang ditimbulkan oleh insting dapat terima atau ditolak? Maka jawabannya bahwa perbuatan yang dibangun oleh insting kalau buahnya baik, maka pendorongnya harus diberi semangat dan perbuatannya harus diulang-ulang. Tetapi kalau akibatnya buruk, maka harus ditolak dan jangan sampai diulang-ulang. Segala macam pahala dan siksa adalah berdasar kepada teori ini. Teori memberi semangat pendorong kebaikan dan menolak pendorong keburukan. Dengan demikian insting itu berbeda-beda bagi manusia sebagai kita katakan di atas, dan kadang seorang manusia diberi kekuatan dalam suatu insting dan diberi kelemahan dalam insting lainnya. Demikian juga seorang telah kuat instingnya, sedang lain orang kelihatan lemah, dan begitu pula sebaliknya. Banyak dari pemuda-pemuda mempunyai persediaan insting untuk menghasilkan keahlian dalam cabang kehidupan yang beraneka warna. Kalian ini akan kelihatan apabila seorang dapat melihara keinginannya yang baik dan mengetahui cara bagaimana memberi semangat dan memberi petunjuk pada apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya ditinggalkan, sehingga matanglah insting-instingnya. Dan banyak orang yang pada hari ini kita pandang tidak berharga, tapi bila mereka kita pelihara dan kita didik insting-instingnya, mereka dapat menjadi orang-orang yang mempunyai keahlian menurut keadaan mereka, sebagai sastrawan yang mahir, panglima yang ulung, dan orang yang berarti besar
dan tidak khawatir akan bahaya dan tidak takut akan mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.